Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ananda? Ustazah berharap Ananda sekalian senantiasa sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Nah, Ananda sekalian, hari ini kita kembali bertemu untuk belajar akidah akhlak dengan tema akhlak terpuji dan subtema rukun yang pertama dan yang kedua adalah subtema tolong menolong. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang tema rukun. Nah, sebelum lebih lanjut, Ustazah akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada tema rukun ini ya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian sikap rukun. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap rukun. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan sikap rukun. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan sikap rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa itu rukun? Nah, rukun di sini adalah salah satu akhlak terpuji, yaitu yang berarti damai dalam suatu lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, seperti itu nak ya. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa rukun di sini yaitu hidup rukun itu adalah merupakan sebuah pola hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang harus selalu dijaga. Nah, jadi teman-teman harus bisa saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Ya, jadi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun itu adalah baik dan damai atau tidak bertengkar. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, selanjutnya, Ustazah juga akan menjelaskan di sini ada ayat, ada dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah menyebutkan wa innaka la'ala khulqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maksudnya adalah jika seseorang itu sudah berperilaku atau melakukan perbuatan yang rukun, maka dia sudah termasuk orang yang sudah memiliki budi pekerti yang agung. Seperti itu. Ya, nah di sini ada beberapa contoh atau ciri-ciri hidup orang yang hidupnya rukun. Ya, nah yang pertama tidak membeda-bedakan teman. Nah, maksudnya di sini seseorang itu yang hidupnya rukun itu tidak akan memilih-milih teman dan tidak membedakan seperti suku orang tersebut, budaya orang tersebut, agamanya, bahasanya. Kemudian tidak juga membeda-bedakan temannya, apakah teman yang itu kaya atau miskin, pandai atau tidak pandai, nah dan lain-lainnya. Kemudian ciri hidup rukun yang berikutnya adalah senang membantu teman, ya. Jadi orang yang hidupnya rukun itu suka sekali membantu temannya, ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, ya ini juga penting. Nah, kenapa? Orang yang hidupnya rukun itu meskipun dia ada seseorang yang memberikan pendapat dan pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya, dia akan tetap menghargai pendapat orang lain tersebut, ya. Dan ciri hidup orang yang hidupnya rukun itu yang keempat adalah saling menghormati dan menyayangi sesama. Seperti itu. Kemudian ciri orang yang hidupnya tidak rukun, nah, seperti apa itu? Nah, yaitu mudah sekali marah. Nah, ini orang yang seperti ini disebut juga dengan pemarah, ya. Kenapa? Karena sedikit saja masalahnya selalu marah ya. Kemudian
Ciri berikutnya itu senang bertengkar. Nah, ini hampir sama ya, pemarah dan bertengkar. Suka sekali mencari masalah, apa-apanya tidak ingin diselesaikan baik-baik, tapi selalu dengan bertengkar. Kemudian, ciri orang yang hidupnya tidak rukun berikutnya adalah hidupnya tidak akan tenang. Iya, kenapa? Karena dia tidak senang melihat orang itu bahagia, tidak senang melihat orang senang, makanya hidupnya sendiri itu tidak akan tenang ya. Kemudian, ciri orang yang hidupnya tidak rukun berikutnya adalah tidak mempunyai teman. Ya, sudah pasti orang yang hidupnya tidak rukun karena dia suka sekali marah, senang bertengkar, maka orang juga tidak mau berteman dengan dia ya. Makanya temannya juga sedikit atau bahkan tidak punya teman ya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak mau meminta maaf kepada orang lain jika bersalah. Nah, itu dia beberapa contoh ciri orang yang hidupnya tidak rukun ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita agar hidup kita ini bisa rukun? Nah, bagaimana solusinya? Nah, yaitu kita bisa dengan cara senantiasa bersikap berlapang dada, ya. Artinya kita selalu ikhlas menerima ketentuan Allah, ya. Senantiasa kita berbuat kebajikan. Kemudian saling menyayangi, nah, terus kita saling menghormati, tidak berprasangka buruk ya, kita tidak selalu sedikit-sedikit mempunyai prasangka tidak baik pada orang ya, dan menjaga ucapan dan juga perbuatan kita agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Ini sangat penting ya. Jadi sikap kita terhadap orang itu kita harus jaga ya. Jangan sampai kita menganggap perbuatan tersebut, perbuatan yang kita lakukan itu sudah baik, ternyata bisa menyakiti hati orang lain ya. Kemudian di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa contoh pada gambar tentang ciri hidup yang ada di masyarakat, di rumah maupun di sekolah ya. Yang pertama adalah menghormati umat beragama. Nah, sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu menganut beberapa agama ya, jadi dipercaya beberapa agama. Nah, di sini kita sebagai umat Muslim kita juga harus menghargai agama orang lain ya. Kita tidak boleh menghina agama orang lain atau menghina cara mereka beribadah ya. Sebagaimana dalam Quran dinyatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, silakan orang tersebut menjalankan ibadahnya atau agamanya sesuai yang mereka anut dan kita juga menjalankan agama kita sesuai apa yang kita anut itu ya. Kemudian ciri tertentu berikutnya yaitu hidup rukun dalam keluarga. Nah, di sini terlihat dalam sebuah keluarga kelihatan ya, mereka itu hidup berbahagia ya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada amarah di dalamnya, semuanya hidup rukun, saling tolong-menolong, adik dan kakak bermain bersama ya. Kemudian berikutnya yaitu contoh hidup rukun di masyarakat atau di sekolah ya. Nah, di sini seperti pada gambar terlihat beberapa anak sekolah sedang melakukan kerja bakti di sekolahnya ya. Jadi semua peserta didik atau siswa itu melakukan tugasnya masing-masing. Ya, ada yang menyapu, memungut sampah, ada yang lap jendela, gunting rumput, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh hidup rukun di masyarakat sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang kita bisa mengamati beberapa gambar di sini. Contoh hidup rukun lainnya ya. Biasanya kalau di sekolah itu ada anak atau teman sekolah kita itu ya tidak membawa bekal, maka apa yang kita lakukan jika kita mempunyai bekal lebih? Nah, kita bisa saling berbagi. Ataupun di sekitar rumah kita, di lingkungan rumah kita itu sedang diadakan kerja bakti. Maka anak-anak yang kecil itu bisa melakukan apa? Nah, mereka bisa melakukan dengan membantu ya, yaitu dengan membawakan minum atau membawakan makanan seperti itu ya. Nah, selanjutnya itulah tadi beberapa contoh hidup rukun baik di masyarakat, sekolah maupun di rumah ya. Nah, sebagai kesimpulan pada tema rukun ini yaitu sesama muslim itu adalah saudara ya. Jadi kita harus saling menghargai. Itu adalah kunci rukun ya. Kemudian rukun di sini mempunyai arti adalah damai dalam suatu lingkungan, baik di lingkungan keluarga, madrasah maupun masyarakat. Jadi hidup rukun itu
kita bisa mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Seperti itu, Nak ya. Nah, demikian materi tentang hidup rukun ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan membahas pada tema kedua, yaitu tolong menolong ya. Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut juga dengan ta'awun ya. Jadi ta'awun di sini artinya sama dengan tolong menolong, yang berarti sikap saling menghargai atau membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Namun sebelum jauh saya menjelaskan, kita Ustazah akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran dari tolong menolong ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengertian sikap tolong-menolong. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sikap tolong-menolong. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap tolong-menolong yang dibolehkan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan sikap tolong-menolong yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian pengertian tolong-menolong. Nah, jadi pengertian tolong-menolong itu secara luas yaitu membantu meringankan beban. Nah, beban di sini seperti kesukaran, penderitaan, dan lain sebagainya ya, yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kita bisa membantu dalam melakukan apa? Yaitu bisa berupa bantuan tenaga, dana, ataupun waktu dan pikiran. Seperti itu. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Nah, jadi contoh tolong-menolong di sini sangat banyak ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama kalau di lingkungan rumah, yaitu bisa dengan membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, atau membantu ibu menjaga adik. Nah, itu adalah contoh tolong-menolong yang bisa kita lakukan di rumah ya, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh tolong-menolong di sekolah, seperti apa? Nah, yaitu bisa dengan kita meminjamkan alat tulis kepada teman, kita bisa berbagi bekal kepada teman yang tidak punya, terus kita juga bisa membantu menghapus papan tulis ya, dan masih banyak lagi. Atau mungkin juga kita bisa membantu menjelaskan pelajaran yang belum dipahami oleh teman ya, itu juga boleh. Nah, kemudian kalau di masyarakat, apa saja contoh tolong-menolong? Nah, diantaranya yaitu kita bisa membantu tetangga kita yang sedang kesulitan. Kemudian kita membantu orang tua atau tunanetra yang ingin menyeberang jalannya. Kemudian kita saling berbagi apabila kita memiliki kelebihan rezeki, ya. Dan selanjutnya kita juga bisa menjenguk tetangga kita yang sedang sakit dan membantu korban bencana alam atau orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, itu dia beberapa contoh tolong-menolong yang biasa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, di sini tadi saya kembali lagi bahwa dalam tolong-menolong ada yang dibolehkan dan tidak dibolehkan ya. Jadi kita harus paham dulu, tidak semua tolong-menolong itu dibolehkan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh tolong-menolong yang dibolehkan ya. Nah, contohnya yang pertama, membantu teman yang kesulitan mencari ambulans atau donor plasma saat pandemi COVID-19. Bagaimana caranya? Nah, cara sederhana yang bisa kita lakukan yaitu dengan saling memberikan informasi kepada kerabat lainnya. Ya. Yang kedua, kita membantu teman atau saudara yang kesulitan memahami pelajaran. Yang ketiga, membantu orang tua atau anak kecil yang ingin menyeberang jalan. Yang keempat, membantu teman mempromosikan usahanya. Kita bisa lakukan dengan turut memberikan informasi tersebut di media sosial. Yang kelima, kita mengajarkan tata cara sholat atau cara membaca Al-Quran kepada teman atau kerabat yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir, kita ikut bergotong royong atau kerja bakti membersihkan
desa atau lingkungan rumah kita. Ya, nah itu beberapa contoh tolong menolong dalam kebaikan. Nah, sebaliknya ada juga contoh tolong menolong dalam keburukan. Nah, keburukan artinya ini sesuatu yang dilarang ya. Nah, contohnya itu kita membantu teman mengerjakan soal saat ulangan. Nah, ini tidak dibolehkan meskipun itu adalah sahabat kita sendiri ya. Nah, tapi karena ini adalah ulangan, kita dilarang mencontek, maka kita tidak boleh juga memberikan contekan. Ya. Kemudian kita menolong seseorang berbuat salah. Maksudnya di sini ada orang yang ingin menyembunyikan juga suatu kejahatan, kita ikut-ikut juga membantu menyembunyikan kejahatan yang sudah diperbuat. Itu tidak boleh ya. Kemudian membantu teman mencuri, nah, itu juga tidak boleh. Dan selanjutnya membantu saat berbuat maksiat, nah kita itu juga tidak boleh ya. Nah, nah di sini ada beberapa gambar yang sama dengan tadi penjelasannya Ustazah yang kita amati gambar berikut. Nah yang paling sering terjadi ini di lingkungan rumah. Jika kalian atau ada beberapa anak-anak ya yang sedang bermain sepeda, nah saat terjatuh apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menertawainya? Tidak ya. Jadi saat ada teman atau orang yang kita lihat terjatuh dari sepeda, contohnya, maka kita segera untuk menolongnya dan kalau bisa kita membantu juga mengobati lukanya. Seperti itu nak ya. Nah, jadi apa manfaat dari tolong menolong di sini? Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah mempercepat selesainya sebuah pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mempererat juga persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan. Yang selanjutnya menumbuhkan kerukunan. Kemudian menghemat tenaga dan menghemat biaya. Kemudian yang terakhir, kita akan saling bertukar pikiran dan saling memahami. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari tolong-menolong. Tapi perlu diingat ya, kita menolong orang itu harus ikhlas ya, agar perbuatan yang kita lakukan itu mendapat nilai ibadah dari Allah ya, sehingga kita bisa mendapat pahala. Dan kita juga membantu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi seperti itu nak ya. Nah, kemudian biasanya ada muncul pertanyaan ya. Nah, ini yang biasa pertanyaan contoh, apakah termasuk tolong menolong jika kita apakah ini termasuk satu tolong menolong yang diperbolehkan apabila orang tua ya, salah satu dari orang tua kita itu menyuruh kita membelikan sesuatu minuman yang diharamkan. Taruhlah di sini contohnya adalah miras ya. Kita tahu miras itu adalah minuman haram ya. Apakah kita dengan kita menolong orang tua kita membelikannya, apakah itu termasuk contoh tolong menolong yang dibolehkan? Jawabannya adalah tidak. Ya, itu adalah perbuatan yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena miras itu adalah minuman yang diharamkan. Kenapa bisa diharamkan? Karena miras bisa membuat orang mabuk. Dan orang yang mabuk akan kehilangan akal sehatnya. Dengan hilangnya akal sehatnya, dia bisa saja melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Apakah menyakiti diri sendiri dan juga bisa menyakiti orang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh ya yang biasa terjadi di masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada subtema tolong-menolong, yakni umat muslim itu sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, bantuan sekecil apapun yang dapat kita berikan kepada orang lain bisa jadi sangat berharga untuk orang tersebut ya. Bantuan yang diberikan tidak hanya bisa berupa harta saja ya, tapi juga kita bisa berupa tenaga, pikiran ya, dan sesuai kemampuan kita. Sebagai umat muslim sudah seharusnya saling mengingatkan untuk kebaikan agar kita bisa sama-sama istiqomah di jalan Allah untuk menggapai surganya. Jadi Ustazah sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, Ustazah berharap Ananda sekalian sudah bisa
menjelaskan apa itu hidup rukun, apa itu tolong menolong, dan sudah bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.